Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kedatangan motor Satria Evo ya. Ini motor datang dengan kondisi yang sudah bore up 200 cc dengan menggunakan piston 68 dan stroke up. Stroke up sekitar 3 mili ya. Jadi total stroke-nya itu sekitar 55. Jadi kendalanya ini motor ini banyak kebocoran, kemudian suaranya berisik dan kurang bertenaga guys tentunya. Jadi apa saja yang akan kita benahi ya, langsung saja kita ikuti videonya. Motor ini ternyata sudah di upstroke guys dengan menggunakan stang Scorpio. Stroke-nya menjadi 55, kemudian bloknya sudah diganti dengan ukuran 68. Untuk headnya ini masih menggunakan klep standar ya, hanya saja sudah dilakukan perubahan-perubahannya. Ini diperlebar supaya volume ruang bakarnya lebih banyak sehingga kompresinya tidak terlalu tinggi. Kita sudah set kemarin waktu di Muret, kompresinya itu ada di 12,8 ya. Ini motor hasil garapan yang lain ya guys. Kita hanya melakukan atau diminta melakukan pembenahan ulang di motor ini. Yang sebelumnya kompresinya itu ketika kita ukur ada di 15:1 ya. Sebelumnya camnya itu sudah pakai cam aftermarket ya, tapi di sini sudah terjadi kelausan. Berikut dengan tapetnya sudah pada aus ya, sehingga kita ganti dengan yang baru ya. Untuk cam yang barunya kita custom dari yang originalnya guys. Ini sudah jadi ya, seperti ini. Untuk X-nya ini ADS-nya masih aktif ya. Tujuannya supaya nanti pada saat diengkol atau di start tidak berat ya, karena sebelumnya itu di selanya atau diengkolnya berat dan susah hidup, kemudian nggak bisa langsam. Nggak bisa langsam itu biasanya dari pertama kompresinya terlalu tinggi, dan kemudian biasanya per klepnya terlalu keras seperti ini guys. Jadi per klepnya keras sekali sehingga menyebabkan keras dan tapetnya itu aus. Nih. Nah, untuk kali ini kita pakai per klep yang kompresif yang lebih smooth, karena untuk Satria Evo ini sebenarnya tidak perlu menggunakan per klep yang terlalu keras guys, karena klepnya kecil-kecil dan ringan, yang penting tidak floating gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan camnya berikut pemasangan head ya. Di sini untuk di triknya sudah kita modif seperti ini ya, bisa digeser-geser. Ini untuk adjust camnya, sehingga nanti kita bisa cek digeser ke arah mana yang dibutuhkan seperti itu. Oke guys, setelah kita bongkar, ternyata penyebab dari berisiknya engine ini adalah dia itu noken asnya aus, kemudian tapetnya aus, sehingga celah daripada sim klep dan noken asnya itu menjadi besar ya. Dan inilah yang menyebabkan mesinnya itu menjadi berisik dan tentunya tidak bertenaga guys. Nah, sekarang ini sudah kita benahi dan kita dial ulang camnya ya. Untuk metode dialnya kita pakai metode dial dengan menggunakan lampu ya. Lampunya kita masukkan ke lubang busi, kemudian kita intip klepnya itu saat mulai terbuka ya. Jadi kita hanya melihat titik sentuhnya saja supaya sesuai. Untuk bukaan 1 milinya kita tidak ukur karena ini harus menggunakan metode dial dan harus merusak tutup camnya. Jadi kita tidak lakukan itu, kita pakai cara yang praktis supaya lebih mudah guys, karena ini sudah terbiasa ya. Dan mungkin teman-teman bisa coba metode ini menjadi simple menurut saya guys. Oke, sudah selesai dialnya, kita akan pasang. Oke guys, untuk saat ini motornya sudah selesai kita kerjakan ya. Ada request dari pemilik bahwa suaranya yang pertama pengen halus, kemudian bisa langsam dan tidak ada kebocoran, dan tentunya harus dapat bonus tenaga yang oke ya.
Nah, untuk saat ini motornya sudah dikerjakan dan kita coba lihat ya hasilnya. Kita cek sound dulu deh suaranya. Bisa langsung nyala ya tanpa harus digas. Dan sekarang udah bisa langsam guys. Ini untuk karbunya kemarin minta diganti ya, karena sebelumnya pakai karburator nggak tahu merek apa ya. Untuk saat ini kita ganti dengan karburator SF28 dari BRT. Ini sudah kita setting ya guys. Jadi kemarin itu karena dia mau langsamnya, supaya langsamnya normal, kita pakai ukuran spuyer dari pilot jetnya ketemu 42, dan untuk main jetnya sekitar 130 dengan jarum yang bawaan dari SF guys. Suaranya udah halus. Kemarin di sini ada kebocoran, sekarang udah oke. Di crankcase juga udah aman ya. Kemarin ada kebocoran. Nah, ini meskipun pakai blok 68 dan stroke up, tetapi terbukti suaranya bisa adem, bisa langsam juga. Dan tinggal kita tes keluaran tenaganya ya. Kita akan dyno. Mungkin setelah kita tes jalan dulu lah, supaya runningnya benar-benar oke, baru kemudian kita akan dyno. Oke, mungkin itu saja guys. Jadi kita akan dyno dulu, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Kalau sempat divideokan nanti akan kita videokan. Oke guys, untuk dyno testnya sudah selesai ya kita lakukan. Dan sekarang kita akan lihat hasilnya guys. Berapa besar power yang dihasilkan di modif FU kali ini ya. Kita langsung saja lihat guys. Nah, ini dia hasilnya guys. Power maksimumnya 24,65 ya di RPM 10.500-an. Dan torsinya cukup besar di 1864 di RPM 8.700. Oke, saya kira sudah cukup ya. Ini sebenarnya di luar ekspektasi ya, maksudnya diperkirakan sebelumnya itu hanya saya pikir bisa 20-an lah, tapi ternyata bisa lebih baik, ada di 24,65 ya. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk upgrade FU kali ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa diinformasikan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys.